Adakah? Kalau ada, gue bakalan bilang technical analysis is bullshit. Halo semuanya, balik lagi sama Kim Seung dari Trading Academy ID di Technical Friday episode 64 hari ini. It's a big day untuk hari ini ya, karena kita udah masuk ke bulan Oktober, bulan baru, dan ini hari Jumat ya. Kita tahu bahwa di setiap hari Jumat di bulan baru ya, itu Amerika akan mengeluarkan news yang namanya NFP atau non-farm payroll ya. Teman-teman bisa cek newsnya tentang apa. Itu intinya newsnya itu memang akan sangat berpengaruh ke market forex dan gold biasanya. Nah, jadi ketika kebanyakan orang trader di dunia ini ketika trading di bulan awal-awal itu di hari Jumat tuh udah was-was dulu biasanya. Kenapa? Karena ada NFP ini. Marketnya tuh biasanya kocar-kacir atas bawah gitu ya. Jadi memang gue sendiri gue udah sering banget lihat NFP dan beberapa kali gue coba tradingin. Kemarin juga waktu mentorship 99K yang sama teman-teman yang udah join itu, gue sempat tunjukin live trade-nya untuk trading NFP. Cuman I'm not a fan of trading NFP gitu ya, karena memang menurut gue lebih ke hoki-hokiannya tuh lebih gede gitu ya. Kita benar-benar harus hoki-hoki gitu. Jadi agak karena dia memang marketnya tuh bakalan dikocok atas bawah gitu. Nah, tapi ada caranya memang untuk trading news begitu. But again, gue nggak terlalu I'm not a big fans of trading by news gitu ya. Gue lebih suka setup yang proper, yang muncul di market ada kayak gimana ya udah gue ikutin gitu ya. Gue nggak terlalu peduli dengan news ya. So, jadi mungkin teman-teman udah sering nonton gue juga ya, udah tahu bahwa tipe gue memang trader murni technical analysis, and gue hanya butuh match chart. Gue nggak terlalu peduli news, gue nggak terlalu peduli isu-isu dan segala macam. Nah, tapi hari ini juga tadi pagi kita baru tahu kalau Mbah ya, si Master of USA, presidennya si Pak Donald Trump itu kena COVID-19 ternyata ya, kena corona, and then langsung buat indeksnya jatuh, S&P 500, Nasdaq, DJIA itu jatuh semua, gold naik, dollar index sempat agak stable naik gitu ya. Gue lihat dulu chartnya. Oh enggak, dollar indexnya nggak kemana-mana. Jadi memang tadi pagi sempat ya, hari Jumat ini ada sempat marketnya lumayan langsung ada stimulus ya ke marketnya, karena memang ya kita tahu kalau presidennya Amerika yang kena apa-apa gitu ya, dia sakit demamnya kayaknya bisa bikin harga market tuh bergerak gitu ya, bergejolak. Nah, karena memang kita trading di forex pun mostly major currencies, bukan mostly bahkan ya, memang major currencies tuh yang ada USD-nya gitu ya. Jadi memang akan sangat mempengaruhi ketika hal-hal penting di US terjadi gitu, dan kita udah mulai bakalan masuk ke political events terbesar di Amerika, yaitu pemilihan presiden di November nanti. So biasanya memang marketnya tuh bakalan naik turunnya tuh cukup tinggi. Nah, cuman put aside that, nggak masalah ya. Jadi kita nggak usah terlalu pusingin isunya. Memang hal-hal yang kayak gitu, kayak Donald Trump kena COVID-19 atau NFP atau news-news penting lainnya, itu bisa memberikan volatility mendadak ke market, stimulus mendadak, tapi hanya kayak sebentar doang gitu ya. Jadi untuk short term doang. Biasanya itu bisa diambil untuk para scalper gitu ya, momentumnya. Cuman untuk kalau gue pribadi ya, gue tetap balik lagi tidak terlalu pusingin itu, dan gue tetap stay aja sama apa yang gue lihat secara price actionnya gitu ya. Nah, and ya di Technical Friday kali ini gue bakal ngebahas gold, dan gue pengen ngomong sesuatu juga tentang technical analysis. Dan kemarin itu sempat memang lagi up-upnya tentang kita ngomongin saham di Indonesia gitu, tentang bandar itu segala macam. Gue pengen bahas itu dikit. Cuman kita to the main course-nya dulu. Gue akan memberikan outlook dari gold gitu ya. Nah, kita langsung lihat ke chart di gold time frame daily itu seperti biasa awal-awalnya. Di sini goldnya masih OTW, jalan seperti yang udah gue bilang di Technical Friday minggu lalu. Kalian bisa cek di Technical Friday minggu lalu, gue udah bilang bahwa goldnya masih bakal naik, and then ada potensi DBW. DBW-nya untuk naik, nanti bisa turun, but in the end bakalan lanjut terbang lagi for the next, mungkin sampai Desember baru dia bakalan balik ke region 1950 ke atas, potentially menyentuh 2000 lagi. But let's see apakah DBW-nya jadi atau enggak. Cuman tuh sekarang udah jadi kan, dan
Gue juga udah bilang kemarin tuh udah hit semua di H4-nya potensial double bottom gitu ya. Jadi ada double bottom gitu kan. Nah, ini jadi double bottom and then dia terbang. Dan gue juga udah kasih sinyal ke grup gue di channel, gue kasih sinyal ke command center. Everybody happy from this movement of gold. Nah, sekarang coba gue bakalan ngeliat lagi apa yang bakal dibikin oleh goldnya ini ya. Nah, outlook untuk besar goldnya ini gue lihat sebenarnya memang masih bisa bullish, oke? But kita harus hati-hati di sini. Yang pertama-tama, ini kan habis breakout nih dari sideways-nya dia yang sini. Ya, ini sebenarnya memang gold tuh kayak lagi akumulasi di sini. Jadi dia lagi fase akumulasi, dia mulai breakout ke bawah. Nah, ini gue agak ada ngerinya tuh dia ternyata mau lanjut turun takutnya ya, karena dia udah mulai breakout and then sekarang kenaikannya tuh hanyalah rebound ya, karena sekarang memang penurunan dari yang kemarin tuh dari sejak tanggal 21 September ini cuma perlu 1, 2, 3, 4 hari itu bisa bawa harganya dari sini ke sini gitu kan, cuma butuh 4 hari langsung jatuh sedalam ini. Nah cuman sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari harganya itu belum terbang sampai ke sini. Nah itu berarti ini kan sedang dalam rebound kan, primary reaction-nya jadi bearish, secondary reaction-nya dia lagi naik, berarti rebound gitu kan. Nah bahayanya kalau kayak gini jadi biasanya habis jadi bearish gitu kan. Nah, habis jadi bearish atau kalau dia nggak jadi habis jadi bearish pun di time frame daily-nya nih jadi double bottom baru, baru dia terbang gitu. Oke, nah itu kalau kita mau beli sekarang takutnya udah agak telat gitu ya. Nah terus dari daily time frame ini kalau kita tarik garis Fibo-nya, nah dia tuh udah mepet-mepet level Fibo penting 50% dan 61,8. Nah untuk kalau kita lihat dari level Fibo, dan di sini juga ada classic support dulunya, sekarang jadi classic resistance. Ini gue ada if ada rejection ya di daerah-daerah harga 1910 sampai dengan 1925. Biasanya gue ambil tengah-tengahnya berarti sekitaran 1919 atau 1920. Ya gue ambil tengah-tengahnya, biasanya kalau ada rejection muncul inverted hammer, muncul swing high gitu ya. Wow, ini gue bisa langsung short sell. Lumayan nih bisa ngambil gold sampai balik ke region 1850-an. Ya 1855, 1854 gitu ya. Nah ini yang harus diwanti-wanti kalau teman-teman semua masih punya posisi beli di gold gitu ya. Udah TP aja gitu. Kalau udah beli dari bawah udah mantap banget nih, udah dapat 500-an pips gitu kan. So ya just take profit gitu, dan kita tunggu lagi movement-nya gold seperti apa ke depannya gitu kan. Nah takutnya nih memang benar-benar jadi abis jadi bearish. Itu first hal pertama yang gue harus kasih tahu ke kalian semua. Terus kalau kita lihat dari H4 ini ya, ini hapus dulu yang remove dulu semuanya. Pertama-tama juga udah muncul bearish divergence di sini ya. Nah di sini udah muncul bearish divergence. Oke. Bearish divergence membentuk ABW. Alright. Nah jadi takut memang kemungkinan nih bakalan ada suatu penurunan dari gold itu bisa terjadi banget. Nah cuman untuk sell sekarang gue juga belum melihat trigger entry-nya. Kenapa? Ya jelas ini lagi sekarang candle H4-nya lagi stimulus bullish, efek dari si Donald Trump kena COVID-19. Jadi orang kayak ya udahlah, daripada beli US dollar mending beli emas gitu ya. Karena ini safe haven aset. Balik lagi kalau negara gede kena lagi perang, kena gempa atau kena ya yang hal-hal yang berbau-bau berbahaya untuk perekonomiannya, itu manusia-manusia ini ya, investor-investor ini bakalan balik ke safe haven aset. Itu ya, ada gold, ada Jepang yen, biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat US Jepang yen juga biasanya bakalan runtuh. Coba kita lihat bentar ya. Kalau gini biasanya US Jepang yen tuh runtuh dia. Kita lihat Wanda-nya. Nah kan, di runtuh sini head and shoulder ya, runtuh gitu. Cuman ya gue nggak terlalu fokus trading di USD Jepang yen, tipsnya kecil gitu ya, nggak seru. Mendingan di gold. Tapi untuk yang suka less risk ya, risikonya lebih rendah, lebih minim risiko ya, USD Jepang yen is a good choice sebenarnya. Baik again. Jadi gold belum ada trigger entry sell-nya. Gue sebenarnya masih nunggu agak di atas ya. Gue biasanya kalau kayak gini nih gue nyari level call streak. Kalau gue ambil Fibo tuh di level sini nih ya, 1918. Gue sebenarnya lagi ada sell limit di sini di daerah-daerah 1918. Gue juga udah kasih komando center sinyalnya untuk ini.
cuman nggak kena tadi ya, sayang banget nih. Padahal kalau kena udah dapat 120 pips, dia mepet banget di 1917. Ya ini jadi pelajaran lagi, memang kadang-kadang tuh kita kalau taruh sell limit pending order gitu ya, harus perhatikan spread sama ya jangan terlalu mepet lah gitu ya. Gue tapi memang gue juga sering banget sih kayak gini ya, kayak gue taruh suatu pending order nggak kena karena ya spread biasanya atau memang dikit lagi udah kena gitu ya, tapi it's okay. At least kita bisa maksudnya itu udah bener caranya ya, jadi udah tahu bagaimana caranya. Gue biasanya memang kalau pending order, kalau gue lihat ada chart patternnya, terus ada bearish divergence, and then ini kebetulan chart patternnya ABW, ya udah gue cari untuk entry-nya biasanya di level false break-nya itu di level 127,2 Fibo. Cuman nggak kena tadi. Gue udah pasang dari siang, dari jam 11 tadi nggak kena deh. Sekarang kita turun ke H1, gold-nya lagi agak turun. Di sini muncul another bearish divergence. Oke. Nah, ini another bearish divergence di sini. Oke, di sini turun, ini naik. Tuh ya. Ada bearish divergence, but belum ada swing high yang pertama, and then baru mau jadi swingnya tapi belum terlalu yang gimana. Gue masih belum akan entry dulu. Biasanya kalau kayak gini gue bakalan nunggu DBW jadi deh. Kalau gue nggak sempat entry, ya udah gue biasa bakal nunggu DBW jadi, atau gue masih akan stay di level 19-18 tadi. Ya, 19-18 gue masih akan stay nunggu di sana, atau gue sampai si DBW jadi. Nah cuman untuk sekarang memang gold ini potensially banget dia bakalan turun dulu ya. So untuk teman-teman yang lagi ada posisi beli, silakan TP. Kalau lagi beli di daerah 1910, silakan cut loss gitu ya. Jangan pegang terlalu lama, karena memang ini balik lagi nanti juga malam ada NFP, harganya bisa saja kocar-kacir atas bawah. Mendingan kalau kita memang lagi tahu ada news gede, kita cari level major resistance dan major support, ya kita tahan di atas bawahnya gitu ya. Kalau ditembus ya udah at least resiko kita nggak akan gede banget timbang kita trade-nya di tengah-tengah seperti ini gitu ya. Jadi hati-hati juga untuk trade di gold, karena biasanya memang NFP-nya sudah mulai ngaruh lagi. Kemarin gue lihat NFP-nya udah mulai ngaruh di tahun ini, so gue rasa di NFP kali ini juga bakalan ngaruh untuk gold ya. Nah jadi untuk low-nya secara gold ya gue breakdown-nya kurang lebih seperti itu, dan gue percaya gold-nya masih outlook besarnya masih bisa naik. Cuman untuk di minggu ini kayaknya bakalan turun dulu ya. Jadi harusnya bisa bakal lanjut turun dulu sampai 1850-an, and baru akan ada stimulus atau push up, push ke atas lagi gitu ya untuk di goldnya. Nah, so this is technical analysis ya, dan teman-teman untuk lihat bagaimana gue menganalisa kan bisa lihat dari video-video sebelumnya kan ya. Nah, kalian bisa silakan cek aja gitu ya, maksudnya apakah teknik yang gue gunakan ini memang works out gitu di market trading, di financial market gitu ya. Nah, kalau yang tentang yang nggak percaya mungkin dengan technical analysis gitu ya, ini mungkin teman-teman boleh belajar benar-benar dulu lah. Maksudnya gue percaya teknik menganalisa yang ada di dunia ini, fundamental dan technical analysis, yang gue percaya itu ada dua aliran itu besarnya. Dua-duanya itu works out gitu ya, tapi memang tidak bisa memberikan kepastian 100% gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak technical analysis bisa nggak nentuin target price bener-bener misalkan dari bottom ini ke atas itu. Ya bisa aja sebenarnya, cuman tidak 100%. Begitu juga dengan fundamental, begitu juga dengan teknik yang lain gitu ya. Nah, jadi lebih lucu lagi sebenarnya kalau sampai kita mencari cara untuk menganalisa market ya, menganalisa market itu di luar dari yang dua teknik yang ada di dunia ini yang memang menjadi dasar terbentuknya market gitu, yang menjadi dasar orang-orang trading ya, yaitu technical dan fundamental. Nah, jadi memang apa ya? Kenapa kita harus menganalisa kayak jadi ya gue kemarin sempat memang lihat-lihat juga di YouTube lagi rame tentang yang bandarmologi dan segala macam. So pertanyaan gue adalah kenapa, maksudnya kalau kita trading gitu, nah gimana kita bisa tahu kalau bandarnya itu lagi
beli atau jual misalkan ya, lagi jual gede atau jual beli banyak gitu. Ya kita nggak usah ngomongin forex market udah pasti nggak ada bandarnya. Kita ngomongin ke saham misalnya IHSG gitu ya. Nah dari mana kita tahu kalau bandar itu lagi mau beli atau jual? Emangnya bandarnya bakalan kasih tahu mereka mau ngapain gitu kan? Nggak mungkin kalau seorang bandar tuh yang namanya mereka bandar nih, ya mereka nama bandar. Nah nggak mungkin seorang bandar ini bakalan memberi info ke publik kalau dia mau sell off gitu atau dia mau beli banyak gitu. Ya karena kalau dia kasih tahu infonya ya jelas-jelas semua orang jadinya mau ikut beli, akhirnya dia nggak punya ketika dia mau keluar mau cairin ya nggak ada yang bisa menampung orderan dia gitu. Biasanya kalau bandar bilang mau beli itu artinya dia mau jual biasanya. Kalau dia belum mau jual dia tuh mau buy gitu. Karena this kind of market itu ya nggak ada yang namanya semua itu harus bisa ikut beli atau semua itu bisa ikut jual gitu ya. Harus selalu ada yang beli dan jual, namanya bertransaksi gitu ya. Jadi ada bid and offer ya. Jadi harus selalu ada transaksinya itu, ada jumlah volume yang perlu dipenuhi. Nah, kalau kita mau menganalisa dari bagaimana bandarnya itu berjalan gitu ya. Ya jelas pertama ya kita retail trader gitu ya. Kita bukan circle-nya si bandar sana. Kedua adalah sebenarnya kalau yang seperti itu adalah insider trading namanya. Nah, insider trading itu tidak boleh dilakukan. Ya, mungkin kalau di Indo memang hukumnya belum terlalu ketat banget. Cuma kalau di US, kalau kayak gitu udah pasti OAC itu udah pasti bakalan ngelihat kita sebagai insider trading yang kita bisa dipidana. Ya bisa sampai denda, bahkan pernah ada yang bayar dendanya tuh bisa sampai miliaran dolar gitu ya. Nah, so ketika kita mau trading dan mencoba untuk menganalisa si bandar mau ngapain, ya kan itu sebenarnya agak keliru menurut gua kan. Kayak how come kita bisa menganalisa apa yang ingin bandar lakukan? Nah, caranya paling kalau kita mau lihat itu bukan bandarnya mau ngapain, tapi volume di market tersebut lagi gede mau sell atau buy. Nah, itu kan masuknya ke ranah technical analysis lagi karena volume ketika kita trading melihat chart itu ya kita melihat volume sebenarnya dari candlesticknya sebesar ini ya berarti volumenya sedang bearish. Nah, ketika dia volumenya sedang bearish, dari sini misalnya kita ngomongin gold lagi. Nah, ini kan volumenya lagi gede sell karena lagi merah. Berarti nextnya besoknya memang mostly kemungkinan masih akan lanjut turun karena dia lagi pressure-nya bearish. Itu kan kita ngomongin volume, bukan pergerakan dari si bandarnya lagi ngapain gitu. Nah, misalkan juga kita ngomongin langsung IHSG deh. Composites. Gitu ya. Nah, misalkan gue bakal menganalisa secara tekniknya bagaimana si IHSG bergerak dan segala macamnya gitu ya. Nah, dari yang gue percaya itu market discount everything gitu. Jadi kayak harga di pasar itu sudah memberi informasi yang gue perlukan, semua yang ada itu udah ada di market gitu ya. Nah, cuman memang balik lagi again, this is not 100% probability karena kita ngomongin masa depan. Forecast cuaca pun belum tentu berhasil gitu kan. Sama juga dengan trading. Belum tentu dia bakalan kena gitu ya karena balik lagi volumenya itu bisa berbeda dari tiap orang gitu ya. Ketika kita bilang kemungkinan bakalan lanjut turun, and then ternyata kebanyakan dari orang tidak melihat seperti itu, ya udah berarti kita bisa yang salah gitu ya. Nah, jadi tidak bisa pasti dan kita nggak bisa ngumpulin semua orang ini bisa punya satu pemikiran itu susah banget. Karena ya gimana caranya bisa ngumpulin jutaan orang untuk satu pemikiran gitu. But kita bisa melihat pola-polanya, kira-kira ini orang-orang ini ketika harga sedang berada di level sini, dia tuh bakal melakukan apa gitu ya. Nah, jadi itu semuanya tuh tergambarkan di chart. Kenapa? Karena chart itu yang mencatat harga dari transaksi manusia-manusia ini. Jadi kayak ketika orang beli dan jual, harganya tuh grafiknya jalan, akan terbentuk pola-polanya. Makanya gue suka banget trading dengan chart pattern karena polanya itu bisa berulang-ulang gitu, repeat itself gitu. Bisa ngulang-ulang, and orang dengan ada pola ini ya bisa membantu juga untuk orang-orang tuh melihat muncul pola ini, jadi mau ngikut gitu. Nah itu yang bikin jadinya volumenya tuh naik gitu. Ketika orang serentak melihat satu pola, and then ini pola yang terkenal, and then serentak bisa
membawa harga lari, ya orang-orang bakal ngikut gitu. Kecuali kalau memang kita nganalisa suatu perusahaan atau saham yang misal kayak gini. Kita tapi nanti deh, kita ngomongin si Composite dulu ya. Nah ini kan karena Composite ini jelas gua rasa memang bisa saja digoreng, cuman agak susah ya karena ini Composite kita udah lumayan gede ya. Market cap-nya udah lumayan gede dan butuh uang yang tidak sedikit, jumlahnya triliunan untuk bisa menggorengnya. But di sini kita ngomongin tentang COVID-19 pertama kali muncul di Indo gitu ya, kan kurang lebih di bulan Maret kalau nggak salah, bulan awal Maret itu pertama kali muncul COVID-19, and then mulai orang-orang mulai takut gitu ya, mulai ada paniknya di situ. Itu ketika di Maret, Januari, Februari, Maret, April, ya Maret ke April gitu kan. Nah kita lihat di chart Maret. Oke, di sini kurang lebih dari sini. Nah, ketika kita ngomongin technical analysis ya, kita tuh udah bisa sebenarnya udah tahu dulu sebelum, bahkan sebenarnya sebelum si bandar ini mau ngapain itu sebenarnya kita udah bisa lihat dulu sebetulnya. Kalau kita bisa jeli memperhatikan siklus cycle dari marketnya, trend dari marketnya, atau dia sedang primary direction atau secondary direction, itu kurang lebih kita bisa nangkep. Nah, next-nya itu market bakal ngapain, ditambah dengan news yang ada seperti COVID-19 sebesar ini, nah itu benar-benar bisa menggerakkan market. Cuman sebelum COVID-19 pun, IHSG kita itu udah kelihatan bakal mau rontok. Kenapa? Karena pertama, di sini kita lihat dari daily time frame, dia tuh udah sideways di sini, ya. Ini kan udah sideways nih. Awalnya masih ya sideways juga sih. Kurang lebih panjang sideways-nya, tapi di sini mulai agak mulai bullish, and then sideways lagi, turun, sideways lagi. Nah, jadi sebenarnya dari 2019 pun, bahkan dari 2018 gitu ya, IHSG kita memang udah lumayan acak-acakan gitu ya. Dan di sini di sini pentingnya tuh di tahun 2019, siklus yang satu ini dia tuh lagi heavy sideways gitu ya. Nah, dia lagi heavy sideways. Kalau kita ngomongin market cycle, ini kita jelas sudah tahu dari sebelumnya dia tuh dari bawah, ya, dari bawah. Kalau kita turun balik-balik lagi tuh dari bawah kan ada downtrend. Ini juga ada downtrend, dari bawah dan dia lagi di uptrend. Sekarang dia lagi di atas. Intinya harga sebelum fase yang satu ini dia tuh lagi bearish, lagi bullish gitu ya. Dari bawah naik ke atas, and then dia lagi sideways. Nah, kita tahu bahwa ini fasenya lagi masuk ke fase akumulasi gitu ya. Nah, fase akumulasi, next-nya adalah ada suatu partisipasi yang bisa terjadi. Nah, partisipasinya apa? Yang biasanya terjadi setelah akumulasi, partisipasinya adalah bearish participation. Yang kita tunggu ketika dia mulai bakalan muncul partisipasinya adalah kita tunggu dia breakout. Nah, kita tunggu dia breakout dari level supportnya gitu kan. Nah, terus indikasinya gimana dia bakalan mau breakout? Jelas kalau kita tahu bahwa dia sedang akumulasi dan dia udah mau bergerak ke bawah, struktur dari market itu seharusnya kalau memang dia tidak akan bergerak ke bawah, dia itu bakal membentuk higher high atau higher low. Nah, di sini kenyataannya jelas sekali dia tidak pernah membentuk yang namanya higher high atau higher low. Malahan dia tuh selalu dari sini naik, sempat swing satu kali di sini, turun, naik lagi sedikit, swing low muncul, and ternyata dia banting. Jadinya apa? Double top di sini kan. Double top di sini, harganya lanjut turun sampai level support. Nah, level support ada rebound, udah jelas. Level support itu selalu bakalan ada minimal rebound. Udah level support ada minimal rebound, tapi belum kan semata-mata dia tuh langsung jadi bullish. Makanya kadang kalau orang-orang tuh bilang technical analysis ngomong support selalu buy, ngomong support selalu buy, ya belajar dulu bener-bener. Support belum tentu harus beli, ada konfirmasi yang perlu dilakukan, atau kita sudah beli pun level supportnya naik, bounce back, belum tentu dia langsung lanjut jadi bullish. Bisa jadi di tengah jalan dia turun lagi karena again it's only support, and itu memang zona-zona pembeli, tapi bukan berarti dia bakalan buat harga itu terbang tinggi sekali gitu kan. Harus dinamis lah, ngeliat market itu harus dinamis. Kalau kita cuma dengerin kayak support buy-nya sampai kapan, ya setinggi langit gitu ya, mana bisa. Nah gitu, jadi technical analysis pun nggak sesimpel cuman apa ya, kayak nggak sesimpel hit level sini, hit level higher low kita beli,
sampai membentuk high height setelahnya, ya enggak, kita harus gabungin lagi dengan cari target profitnya, ke level Fibonacci-nya, kita harus cari lagi ke level resisten terdekatnya atau zona false break-nya gitu ya, itu semua harus diperhatikan lagi gitu kan. Nah jadi ketika dia bounce back begini, ya kalau dia ternyata swing low-nya gagal, ini kan swing low gagal kan, ya mau nggak mau kita kabur dulu, cut loss mau nggak mau, di sini memang mau nggak mau cut loss kalau kita nggak sempet take profit sedikit. Nah terus kita tunggu lagi kalau udah seperti ini, ya indikasinya kita udah tahu siklusnya itu sedang akumulasi, and then ada double top, dia lagi turun, rebound, kita udah tahu bakalan berikut ke bawah gitu kan. Nah jadi kita nggak mungkin lagi ketika dia hit level support, ketika dia turun lagi, dia misalnya dia naik sedikit, nah dia turun lagi, kita berharap dia mau naik, ini udah pasti celaka. Ini di sini udah nggak mau beli lagi, karena dia udah jelas ini double top, and then rebound, supportnya udah nggak kuat, naik sebentar dikit, di sini pun dia membentuknya higher low, lower height, gitu ya. Dari high yang satu ini tuh dia lebih pendek. Nah jadi kalau seorang technical analysis lihat ini udah pasti nggak mau beli, ngapain disuruh beli di support, kalau ini kan itu berarti sesat gitu, dia udah sell off deh, jatuh turun. Nah ini belum COVID-19, ini baru masih Februari ya, COVID-19 masih ada di China sana, belum masuk Indo, mulai Maret. Nah, di sini tanggal berapa kalau nggak salah, tanggal 2 atau tanggal 3 gitu ya, kasus pertama yang terjadi adalah ya udah memang IHSG-nya agak rebound. But again, kenaikan ini yaitu makanya jangan langsung lihat, wih udah mulai naik lagi nih langsung beli ya. Ya kalau lagi rebound kita jangan beli, rebound kita siap-siap, kalau kita masih punya pegangan itu kita mau jual gitu ketika lagi rebound. Kenapa gue bilangnya rebound? Karena jelas pertama ya balik lagi siklusnya tuh lagi akumulasi, dan dia udah pecah dari support, dia rebound itu bakalan rontok. Ini mau market manapun struktur makan kayak gini udah pasti bikinnya kayak gini gitu. Mau ngomong di gold, mau ngomong JP Jepang, mau ngomong saham, mau ngomong saham Amerika, mau ngomong saham Hong Kong, saham dunia manapun, kalau kayak gini udah pasti dia ya rontok gitu. Apalagi lagi ada COVID-19 gitu kan. Nah jadi ketika orang rebound di sini bilang buy ya buy gitu loh. Nah terus ditambah lagi kalau kita lihat ambil level Fibo, dia itu langsung bikin swing high itu di 61,8, nggak ada tanggung-tanggung, langsung rejection, langsung ambruk lah. Plus COVID-19-nya lagi jalan gitu kan. Nah ini ya gini kurang lebih gitu. Kita udah tahu golden ratio-nya 61,8 Fibo, and then struktur market seperti apa. This is not coincidence, ini bukan suatu hal yang coincidence, tapi ya memang ini ya itu tekniknya gitu yang untuk menganalisa market gitu. Kalau orang nggak ngerti ya nggak akan bisa membaca kayak gini gitu, dan jadinya bilang technical analysis tuh bullshit biasanya kayak gitu. And ya itu karena nggak ngerti caranya gimana, dan yang orang bukannya gue mau membela technical analysis ya, kalau ada yang bilang membela technical analysis ya memang technical analysis not a bullshit. Technical analysis itu yang memang teknik yang untuk menganalisa market yang tidak menentu ini. Ada toolsnya yaitu technical analysis, membantu kita bisa menangkap pergerakan market itu sebelum news muncul, sebelum bandar mau ngomong apa, kita udah bisa baca dulu kayak gitu. Nah tapi ya jelas harus dimengerti mendalam gitu ya. Nah mungkin tapi memang gue tidak yang bandarmologi itu ya gue tidak maksudnya itu juga sebenarnya yang gue lihat sebetulnya itu teknik analisa juga menganalisa volumenya kan, ketika bandar lagi mau jual kan volume gede tuh. Nah itu pasti di candlestick-nya bakalan candle bearish Marubozu segala macam biasanya kan. Nah itu harus digabungkan, dia lagi membentuk Marubozunya itu ketika dia salvo gedenya itu di level apa. Kalau dia di level 61,8, dia bikin lagi bandarnya lagi jual, apakah bukannya mungkin bandarnya itu lagi mau jual gede seperti itu karena memang dia juga melihat technical analisa gitu. Dia melihat lagi level Fibo 61,8 nih, gua mau jual lah. Jadinya baru jalan. Nah, tapi kalau orang yang udah ngerti, di level Fibo 61,8 golden ratio, dia lagi rebound, struktur marketnya memang lagi bearish, potentially the new downtrend. Ya gue juga sebelum bandarnya tuh mau jual, gue udah ikut jualan dulu gitu, gue udah short sell dulu. Baru bandarnya jual atau bandarnya jual duluan, gue lihat swing high, gue ikutan jual. Nah itu cara gue nangkep pergerakan bandarnya gitu kan.
memang ujung-ujung yang mengendalikan harga itu ya volume, ya karena memang balik lagi gue selalu bilang bahwa kita nggak mau jadi yang sendirian di market. Quantity selalu menang, karena kita nggak mau jadi yang beda sendiri karena ya supply and demand gitu ya, makin gede demand kita jadi supply ya habis gitu. Kita yang gede demand kita jadi supply ya kita habis gitu. Nah, tapi cara nangkepnya gimana kita bisa tahu supply-nya lagi gede, demand-nya lagi gede? Ya gini, menganalisa secara coret-coret gambar di chart gitu ya. Nah, terus lanjut lagi, nah terus kalau lagi marketnya lagi begini, lagi sideways. Kalau tidak ada pola-pola yang menurut gue menarik untuk gue trading kan, yang ngapain gue mau tradingin gitu ya. Misalkan kayak gini. Nah, ini kan 61,8 kan? Kan ada rejection lagi kan? 61,8 biarpun nggak terlalu kena, cuma udah dekat-dekat. Ya, gue lihat seperti ini sebenarnya gue bakal jual. Nah, tapi balik lagi, kadang-kadang memang dia itu tidak sebagus yang di sini gitu. Dia itu nggak sedalam yang ini. Gue pun kalau lihat kayak gini, target gue itu biasanya memang nggak akan kena sampai yang lagi gini ya, lagi batu-batu tuh nggak kena juga biasanya. Paling ngambil di 1,8 ya, level sini dong nih target mentok. Sini doang gue udah cabut biasanya, and then ternyata dia masih lanjut turun. Kalau ini bisa di short sell misalnya, ceritanya kalau bisa di short sell, tapi kenyataannya tidak kan. Nah kalau yang kayak gini biasanya orang tuh melihat kalau di saham kan, oh kalau gitu target Fibo-nya ini adalah 21,8 misalkan. Berarti kena level 21,8 itu support kan, gue mau beli bisa dong. Itu salah lagi, sesat lagi. Kenapa? Ketika dia hit level 21,8, level 101,8, tapi tidak ada konfirmasi volumenya lagi masuk, berarti tidak ada candlestick swing low-nya, tidak ada bullish Marubozu-nya, tidak ada even morning star-nya, yang ngapain dibeli? Lagi bearish candle kayak gini ya jangan dibeli gitu, kayak dilewatin aja sampai dia ketemu di mana benar-benar bottomnya. Nah, makanya kalau yang kayak gini biasanya gue tidak jadi setup gue. Ya gue biarin aja dia kalau ternyata tembus level Fibo penting gue 1,8 tembus, gue belum entry ya gue let it be. Dia turun lagi tembus lagi, let it be sampai dia muncul swing low ya seperti ini misalkan di sini. Ini kan swing low signifikan nih. Nah ini kan baru muncul masuk lagi, demandnya masuk, baru ikut beli dan ternyata memang naik. Ketahannya di mana? Gue ukur lagi. Oh, ketahannya kurang lebih level 61,8. Rejection nih pin bar, bearish pin bar, gua out. And then kayak gitu terus tradingnya kurang lebih. Nah, terus di sini lanjut swing high, misalkan bisa short sell, gue mau short sell, dia turun sedikit, ternyata ketahan di sini, swing low muncul di sini, gue kabur, biarpun jadinya memang cut loss mungkin ya. Kalau gue sellnya dari swing high, di sini agak cut loss dulu, and then ya dia ternyata lanjut naik, gue cari lagi structure market yang benar-benar bahwa oh ini dia mulai mau ABCD bullish misalkan, ini lagi naik kan primary reaction bullish, and then dia koreksi. Hammer muncul di sini, and then gue beli lagi gitu kan. Lihat lagi ke dia koreksinya sampai mana, 61,8 again gitu. Memang kayak gini. Dibilang kalau bandar yang ngendaliin, tapi kurang lebih harga-harganya itu selalu kenanya di 61,8, 61,8, 61,8 ya. Memang golden ratio-nya di situ gitu loh, kayak this is the secret behind si bandar tuh ngapain. Nah ini alasannya karena dia juga ngeliat hal ini gitu. And then mungkin ya, tapi ya kalau gue jadi bandar gue masih ngeliat kayak gini. Gue baru mau misalkan gue kumpulin nih crowd nih, orang-orang tajir di seluruh dunia, Lo Heng Hong, Pak Sandiaga Uno, Pak Haritanu, gue kumpulin, gue bilang ayo Pak kita beli saham perusahaan yang gede lah, BCA misalnya, ayo kita beli karena udah rejection 1,8. Terus pada mau, ya jelas harganya bakal terbang juga. Ya kan kurang lebih cara bandar kan kayak gitu kan. Jadi dikumpulin orang-orang buat injek dana, mau gerakin harga ya kayak gitu kan. Nah cuman alasannya biasanya adalah karena ya lihat di sini, oh dari sisi perspektif technical analysisnya udah bagus banget nih. Rejection segini ya kita belai aja, bantu stimulus duitnya orang-orang tajir ini, bantu dongkrak gitu kan. And then harganya bisa lari gitu. Nah cuman dasarnya adalah ya kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kita trading di forex, jangan berharap bisa ngumpulin orang itu dan itu. Ya kita mau nggak mau memang menganalisa chart gitu ya, karena nggak ada cara lain selain kita menganalisa chart untuk bisa menangkap pergerakan harga gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi IHSG balik lagi gini, dan sekarang misalkan nih harga IHSG lagi kayak gini, ini kayak gimana nih? Ya gue akan lihat structure makanya lagi balik, and then gue cari chart pattern-nya, gitu kan? Tidak ada chart pattern. Di sini udah lewat.
Um, bilang IHSG-nya mau kemana? Ya jelas-jelas yang pertama yang perlu gue perhatikan di sini ada support. Nah, dibilang beli sekarang mau nggak? Ya belum mau. Kenapa? Belum ada swing low lagi balik. And then ini bisa jadi dia masih lagi pressure bearish. Nah, tapi kalau dia sampai level hit daerah sini, ini tapi memang IHSG-nya kita nggak bisa trading kan. Jadi mungkin kita tradingnya di blue chip yang pesawat gede kayak yang menggerakkan harga IHSG gitu ya. Nah, coba kurang lebih kan gambarannya aja gitu kan. Nah, di sini kalau dia turun lagi sampai sini, and then ada rejection, baru gue bisa bilang bahwa ini bisa at least naik lagi gitu. Tapi untuk sekarang ya kita idle dulu, kita jangan trading dulu gitu kan, nunggu sabar sampai setannya jadi, and then baru kita bilang mau ngapain gitu. Kalau sekarang kita paksain masuk, ya arahnya pun belum terlalu jelas, ya ngapain kita entry gitu. Nah kalau kayak gini kan kemungkinan masih bisa lanjut turun, and then ada support di sini dia bisa lanjut naik. Konfirmasinya adalah harus ada rejection ya di sininya gitu. Dan ya untuk ambil dari sini golden ratio-nya, nah di sini kan ada level Fibo 61,8 lagi nih, berarti di harga sekitaran 4476 ya 4470 ya IHSG itu berpeluang memang ini supportnya nggak langsung naik, mungkin dia bakalan turun naik sebentar, rebound kecil and then lanjut turun. Nah sampai di sini baru mungkin akan ada satu hentakan besar. Balik lagi, biarpun ini kan hanya outlook kan, market outlook arah mau kemana. Again, ketika kita trading, semuanya itu yang kita perlukan ada konfirmasinya gitu. Konfirmasinya nih, misalkan ketika support yang kita tandain itu semua kena, and then dia ada konfirmasinya seperti rejection dari hammer, swing low, Morningstar. Gue sukanya dari candlestick-nya, ya udah, kita bisa masuk beli di daerah IHSG-nya gitu, di saham-saham kitanya gitu. Nah, so memang kemungkinan memang ada peluangnya untuk IHSG-nya masih bisa lanjut turun. Tapi ya nggak selamanya dia bakal turun gitu. Kalau selamanya turun, bangkrut lah IHSG kan, bangkrut lah perusahaan di Indonesia gitu. Jadi gua rasa memang nggak selamanya turun, and then tinggal perhatiin aja level-level pentingnya. Ini seharusnya akan ada suatu rejection lagi di level-level penting, dan kita tinggal tunggu konfirmasi dia bisa lanjut naik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini kalau kita bisa short sell pun, gue belum mau short sell karena dia lagi level support. Tapi kalau dia udah mulai break out lagi, jadi ketika dia structure di sininya tuh dia bikin lower high lagi, gitu ya, dan dia bikin swing high di sini, baru gue mau sell. Lumayan ini bisa sell sampai ke target Fibo selanjutnya, kan lumayan. Tapi ya balik lagi belum tentu juga dia bisa kena level Fibo-nya. Nah kita harus fleksibel. Kalau dia ketahan di sini, kan ada misalnya ini udah jadi struktur semua nih. Nah, kalau kita tarik lagi Fibo di sini, itu sebenarnya ada something yang bisa nahan dia lagi. Ya, 101,8 di sini misalkan. Itu kan. Nah, ternyata dia ada swing low kayak di sini. Kalau gue lagi short sell, ya gue TP. Ngapain gue pegang lama-lama dengan berharap dia bakalan lanjut turun. Padahal ini udah jelas-jelas dia ketahan di level Fibo penting lagi, and then dia bisa naik. Jadi ya ketika tradingnya itu harus fleksibel juga gitu kan. Ketika trading nggak bisa yang kayak kita udah bilang, oh target profitnya di sini, ya udah bakalan kena situ. Emang kita dewa gitu kan? Enggak juga, kita nggak bisa melihat masa depan gitu kan. And in the end, mappingnya ya kita bisa menggunakan si IHSG ini. Nah terus balik lagi juga kalau dibilang technical analysis itu nggak bisa berguna dan segala macam. Ini apa nih? Bullish trend, gagal bentuk lower high. Kita tahu structure market bahwa kalau lagi bullish trend harus bikin higher high. Gagal di sini. Jadi apa? Jadi double top. Ya kan gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Kita udah tahu bahwa harusnya market bikin apa, ternyata dia tidak mampu bikin apa. Ya itulah namanya perlu understanding dari teknik yang kita pelajari, and then ya kurang lebih kita bakalan bisa trading dengan lebih baik gitu ya. Nah, gue tidak menyalahkan, gue tidak memojokkan yang lain-lainnya selain technical analysis, cuman gue mau bilang bahwa di sini make clearly bahwa memang ya technical analysis is not a bullshit and it works
in the real market. Kecuali kalau kita marketnya yang kayak gini, misalkan ya. Ya ini kan apa yang mau dianalisa gitu kan, ini kan ya gimana, itu nggak bisa dianalisa memang gitu. Jadi ya hindarilah market-market kayak gini gitu. Makanya gue lebih suka trading tuh di forex dan gold gitu ya, di indeks, karena memang mereka tuh lebih dewasa marketnya gitu ya. Kalau ngomong saham, ya carilah saham-saham yang memang udah notabene udah bagus di Indonesia gitu ya, kayak BCA gitu kan. Ya trading lah saham-saham kayak gini gitu, yang yang lebih bagus gitu. Jadi cari marketnya tuh yang benar juga, jangan yang sembarangan nih, yang lagi ikut isu hot-hotnya apa ikutin gitu ya. Kalau mau kayak gitu mendingan di forex seriusan, jangan di saham. Ya kalau memang nyalinya itu yang seperti itu, yang kayak main saham gorengan, mendingan di forex sekali nggak main saham gitu kan. So yeah, technical analysis for me it works, and dari chart ya, maksudnya balik lagi ya, technical analysis itu dibentuk karena memang chart itu ada, jadi digunakan tuh. Technical analysis itu adalah toolsnya untuk membantu kita menganalisa di chart yang dibikin fundamentalnya dari technical analysis itu sendiri ya, dari candlestick segala macam ya. Jadi it works really well for me, and that's it untuk technical analysis. Sorry agak panjang karena memang lumayan seru ya ngebahas kayak gini ya. So ya, kalau teman-teman punya pemikiran lain ya silahkan ngomong pemikirannya. But kalau ada yang bilang technical is bullshit, itu ya apa yang lu punya gitu ya, selain dari technical. Ya kita bisa diskusi lah apa yang lu bisa gunakan. Kalau dibilang technical is bullshit karena nggak bisa nunjukin harga tok seperti itu, ya emang lu punya cara yang buat targetnya tuh bisa kena terus gitu. Adakah? Kalau ada, gue bakalan bilang technical analysis is bullshit. Oke? So that's it untuk sekarang. Terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di next videonya, dan as always, let the pro be you. Salam dari kami. Bye bye.